Oh, mungkin aku pakai gitu ya. Nggak usah. Earphone berisik dong ntar. Oh iya. Jangan bluetooth. Selamat malam teman-teman semua. Wih, Johan Wong nih temen gue nih. Halo. Musik gue cukup kedengeran? Halo semuanya. Wih, ada Mbak Wahdini Iskandar. Ada Tale, ayo Tale. Musik gue kedengeran kekencengan nggak? Kalau kekencengan bilangin gue dong. Gue soalnya nggak tahu. Oh, udah. Sip. Mana yang bluetoothnya? Kedengeran nggak? Hai. Siapa nih? Wah, ada Hendrik. Hai Sifra. Wah, bini gue sebelah, ya kan? Ini ada bini gue di sini. Masuk dong. Sini. Masuk. Hai. Kok kamu kenceng banget gitu? Kok belum masuk ya? Gini. Bentar ya. Ini nyala kan? Belum nyala ya? Bentar. Nih. Nggak bisa ya? Udah nggak usah pakai itu lah. Kecilin aja suaranya. Hai. Oke. Baru 8 orang. Gimana kabarnya teman-teman? Work from home. Gue sih menikmati banget tuh, ya. Very convenient, ya. Nggak kena macet, nggak perlu bayar uang bensin. Karena di rumah terus jadi otomatis jadi nggak lapar mata, ya kan? Meeting jadi lebih banyak, lebih produktif, ya kan? Dulu waktu meeting di luar ngopinya berapa, makannya berapa, sekarang ngirit. Wah, ada Ming Chen, hai Agustin Lim. Agustin Lim apa kabar? Ya ampun, keren. Oke, kita akan mulai dalam waktu 5 menit lagi. Gimana? Siapa yang di sini sedang dalam proses penurunan berat badan, angkat tangan. Oh ya, mau info dulu. Gua per hari ini udah turun 19 kg. Weh, jadi minggu lalu 18, minggu ini 19. Kamu berapa? Turun berapa banyak? 12 kilogram. Rara turun dalam waktu 2,5 bulan. Ayo yang lain yang mau penurunan berat badan, ada Pandu. Hai Pandu. Pak Iman. Hai Pak Iman. Wah tuh. Pandu gimana Pandu? Udah mulai penurunan berat badannya? Aduh. Caranya kok. Nah, nanti dengerin caranya. Yang paling penting itu bukan cuman merubah habit atau merubah pola makan, bukan teman-teman. Yang paling penting adalah merubah mindset atau pola pikir. Itu yang lebih penting, ya. Hai Iul. Wah, ada Iul. Iul mau ikut? Iul harus ikut. Iul udah
udah langsing. Iyo udah langsing. Kata siapa? Dasar. Aduh, wah. Mbak Maya udah turun 7 kilo. Mantap, keren. Sudah diniatkan. Itu yang paling penting. Betul. Pandu, yang paling penting adalah niat dulu. Kalau nggak niat nggak bisa, bos. Udah kontak, mantap. Kontak dokter gizi. Itu adalah hal spontan yang harus dilakukan supaya kamu sehat. Teman-teman yang di sini yang dalam proses penurunan berat badan, jangan nyari kurus, teman-teman. Ya. Carinya sehat. Oke. Deborah. Ada Deborah, mantap nih. Deborah lakinya ikut apa enggak, ya? Kok Wicak? Wah. Pastor Wicaksono ikut ya. Luar biasa. Terus setengah jam lagi ada ini loh. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Karena udah lumayan banyak yang join. Gua mau say thank you buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Gua sama Rara seneng banget kita bisa memulai live IG kita ini. Ini yang kedua live IG. Yang pertama Jumat lalu. Teman-teman kalau ketinggalan live IG yang pertama, bisa lihat di IGTV gua. Itu live IG gua keren banget sama si Koli Kaifung sama Stevianti. Stevianti ada juga tadi sini ya. Stevianti ditungguin meeting ya. Gitu ya. Jadi live IG gue yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 dengan tamu-tamu dan narasumber yang super ciamik. Wah, seperti malam hari ini gue kedatangan ini coach gue ya. Ini coach, life coach, business coach, apalah ya semuanya. Pokoknya gue belajar banyak banget dari Coach Arisandi. Dan gue belajar juga dari salah satu bukunya yang namanya ini. Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia ya. Sudah saatnya kita mengembangkan diri menjadi ahli mengkomunikasikan maksud baik ke anak. Gua baca buku ini ya, gue pikir supaya gue ngomong sama anak gue lebih sabar gitu ya. Supaya gue, ternyata ya gue baca buku ini, gue jadi tahu, wah pantas gue begini, pantas gue begitu gitu. Jadi teman-teman ini recommended bukunya Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Itu yang paling penting ya, happy. Ngelakuin apapun mesti happy, oke? Very PC, wah very PC mantap. Very PC perlu diet juga, loh, ya. Oke, kita pengen undang, bentar, mau, ya, ini adalah Coach Arisandi Setiono. Beliau ini adalah well-known hypnotherapist, well-known coach juga. Dia founder daripada Akademi Hipnoterapi Indonesia. Wah, ini lagunya terlalu heboh nih kayaknya. Bentar ya. Dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. So, teman-teman, dia akan cerita mengenai belief system. Kenapa belief system itu begitu penting dalam kita bisa mencapai apapun dalam hidup kita, ya. Salah satunya adalah penurunan berat badan, gitu ya. Gue salah satunya adalah karena baca buku ini juga. Oke, kita langsung undang aja Coach Arisandi dari Akademi Hipnoterapi. Coach Arisandi ini udah nulis buku banyak banget, teman-teman. Success Mastery, terus Rahasia Mendidik Anak, terus ada, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Hai. Coach, gimana Coach? Apa kabar Coach? Baik. Ini teman-teman, Coach Arisandi ini lah my personal business coach and life coach. Woi, keren. Yes. Thank you, Roy. Gimana Coach? Sibuk? Hari ini sibuk? Ya. Betul. Sibuk rekaman, Roy. Rekaman. Gue aja musisi nggak pernah rekaman, sih itu udah rekaman. Gimana sih? Coach, Iya. Muka gue kurusnya hampir kayak lu nih Coach. Sama nih ya. Iya. Dikit lagi.
Nah, hari Iya, ini iya. gue udah turun 19 kilo, coach. Oh, Wah, wis. keren. Ternyata lu punya tulang ini ya ternyata ya. Ada ternyata tulang rahang. Gue selama ini baru sadar gue punya rahang. Gue pikir selama itu langsung ke pundak. Biasanya lupa. Sama Oh, gue punya punya leher jakun. sekarang. Kamu punya leher ya. Punya jakun. Gue baru tahu. Gila. Selama ini Oke. parah. Oke, coach. Apa namanya ini Anyway, kan topik kita adalah belief system ya. So, ya. gue pengen tanya dulu nih, Ah, kenapa orang itu, misalnya contoh deh kayak gue, proses penurunan berat badan. Dulu nih kan gue selalu ngelakuin turun berat badan, naik lagi, turun 3, hmm, naik 5, turun 5, naik 7, turun, wah pokoknya begitu turun naiknya bisa lebih parah lagi. Nah, ya. apa sih sebenarnya yang mendasari gue bisa kayak begitu gitu, nggak konsisten gitu? Apa sih kira-kira? Oke. Eh, kita bicara tentang pikiran ya. Ya, Pikiran itu mengendalikan semua organ tubuh kita, gitu. Ada satu kasus di mana gue dulu pernah nangani kasus orang yang mau diet juga nggak bisa-bisa. hmm, Ya sama lah ceritanya kayak lu ya. Turun 3 naik 5 gitu kan ya. Nah, ya, akhirnya dia dia berkeputusan untuk oke deh gue coba hipnoterapi deh gitu kan karena dia merasa udah coba berbagai macam cara termasuk bayar yang mahal-mahal untuk program penurunan berat badan memang turun tapi kemudian setelah itu ya naik lagi gitu setelah programnya selesai kayak gitu kan. Nah, singkat cerita nih itu di terapi ya itu ya. muncul satu belief muncul satu belief bahwa dia itu turunan dari keluarga yang memang tubuhnya besar gitu. Oh, bakat gemuk. Iya, kayak begitu ya. Jadi dia merasa bahwa ya gue ini kayak begini gitu loh. Kalau gue nggak kayak begini, lain sendiri, ntar gue bukan bagian dari keluarga itu gitu kan ya. Jadi Bisa bahwa sampai kayak sadar, gitu ya beliefnya ya? iya, jadi beliefnya itu meyakini bahwa ya kami ini keluarga yang udah ditakdirkan untuk besar, gemuk gitu kan. Karena dari mulai kakeknya, neneknya, papanya dia, mamanya, saudara papanya, saudara mamanya, semua itu gemuk kayak gitu ya. Semua itu besar badannya kayak gitu. Sehingga dia lahir procot gitu kan, kemudian mulai bertumbuh jadi anak-anak ya. Jadi dia melihat itu semua kayak begitu. Apalagi di keluarganya makan itu adalah sesuatu yang apa ya? Makan itu sesuatu yang jadi budaya gitu loh ya. Happy makan gitu kan ya. Happy makan-makan gitu. Sedih Stres pun apa? juga gitu kan, sedih pun makan-makan juga gitu kan. Jadi dia sedih ntar lah sama papa mamanya ya suruh udah makan aja deh ini supaya sedihnya hilang gitu kan. Hmm. Happy diraya makan-makan juga kayak gitu. So jadi mereka itu sudah identik dengan yang namanya makan kayak gitu loh. Sehingga dia mau mau bagaimanapun juga berusaha menurunkan berat badannya. Tapi program bawah sadarnya mengatakan kamu tuh begini turunan kamu tuh udah turunan gemuk udah nggak bisa kayak gitu. Itu yang Hmm. pertama kali ketemu dan itu sangat cukup kuat gitu kan. Ya. Kemudian belief yang kedua lagi yang penting bagi dia nih, kenapa dia nggak bisa turun adalah karena dia meyakini bahwa orang kaya itu semua gemuk katanya begitu. Ya, Orang bahkan kaya perutnya gila. Dulu gue ya, teringat katanya pas gue bulet ya, gue kalau ketemu klien, wah muka lu muka hoki, muka lu muka hoki. Gue baru inget nih. padahal Mark Zuckerberg juga nggak gemuk kan ya. Iya makanya. Mark, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, siapa lagi? Bill Gates, ini ada yang gemuk juga. Kayak itu ya, bener juga. Ya, orang kaya gemuk gitu kan, perutnya tuh begini gitu. Jadi tangannya bisa ditaruh di perut untuk tadi sandaran perut gitu kan. Polos sekarang. Sekarang udah gak ada. Ya. Kalau melorot, melorot ya gitu. Jadi belief itu begitu kuatnya sehingga itu mempengaruhi dia untuk stop diet gitu loh. Jadi Oh. tiap kali dia mau stop, ya tangannya selalu begini lagi kayak gitu. Hmm. Selalu gitu loh. Pikiran bawah sadarnya itu menggerakkan semua otot di tubuhnya dia untuk terus seperti itu kayak gitu. Ketika dia dalam program diet karena bayar mahal,
ya terpaksa dia melakukan. Tapi ingat, ini melakukannya karena terpaksa gitu loh. Ya, Jadi ya. tidak sinkron antara pikiran sadar dan bawah sadarnya, tidak sinkron. Sehingga ketika pada satu titik bawah sadar boleh saja ditekan dalam waktu tertentu gitu kan ya. Tapi begitu tekanan ini lepas, ya bawah sadarnya akan ambil alih kembali. Bawah sadarnya akan ibaratnya pilot pesawat yang dibajak gitu ya. Jadi bawah sadar akan membajak semua bagian diri kita ya. Dia take control lagi. Ya kemudian makan lagi lah, buat metabolismenya dia ini kepingin nagih terus untuk makan. Ya udah, dia Pikiran meledak lagi. itu kayak autopilot gitu ya berarti ya? Benar, pikiran bawah sadar itu kalau kita itu nggak berlatih mengendalikan pikiran kita, maka pikiran bawah sadar itu benar-benar kayak kuda yang liar banget gitu. Jadi kuda liar yang gagah, yang keren, ya itu kalau lu nggak bisa menjinakkan dia, ya dia akan pergi kemanapun sesuka dia, gitu loh. Ya, jadi bukan kita yang memerintahkan dia, tapi dia yang memerintahkan kita gitu loh. Dia kepingin makan rumput di pinggir selokan ya, kita dibawa ke sana gitu loh. Ya. Tapi kalau kita bisa menjinakkan dia, kita bisa memerintah dia, maka ya dia akan nurut. Bahkan dia akan kalau kita bisa perintahin pikiran bawah sadarnya kita ya, akhirnya hidup kita jadi enak seperti itu. Oh. Tapi kalau misalnya contoh kayak tadi ya kasus-kasus yang soal keluarga dan segala macam makan itu udah jadi budaya. Itu juga sebenarnya ya terjadi juga di keluarga saya apalagi. Saya itu 5 anak laki semua, Coach. Satu keluarga itu 5 anak laki semua. Jadi mama saya kalau masak buat keluarga itu udah kayak cateringan gitu ya. Masak orang laki-laki gitu kan. Jadi itu yang running di keluarga kita makan dan segala macam gitu. Tapi ya saya juga ngerasa gitu dulu waktu kayak kalau misalnya makan nggak habis gitu ya atau makan gimana gitu, saya ngerasanya tuh kayak aduh sayang banget gitu. Mungkin saya ketemunya gini dulu, kalau misalnya dulu suka bilang gini, ayo makan harus habis gitu ya, makan harus habis. Ini bisa jadi belief juga tuh ya, Coach. Oh ya, itu salah satu jadi belief, itu salah satu penghambat orang untuk diet. Karena gue nangani orang yang mau diet juga banyak ya. Dan salah satu beliefnya itu makan harus habis. Kalau dikasih orang makanan harus diterima dan harus dihabiskan, jangan nolak rezeki, katanya gitu kan. Ya, kalau lu makan nggak habis tuh kan sayang, karena itu juga nasi dibeli pakai uang gitu kan. Ya, sayang duitnya. Sayang uangnya gitu kan ya, tapi nggak sayang badannya gitu kan ya. Jadi sayang duit tapi nggak sayang badan gitu. Sayang makanan tapi nggak sayang badan ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman yang mau nanya-nanya boleh ya. Langsung ditanya, taruh di kolom komentar aja pertanyaannya ya. Oh, pantas ya, very kurus jadi karena makanannya dihabisin Roy ya. Oke. Itu fitnah. Kakak laki-laki. Wah, dia nggak kebagian emang. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini kita mau bagi-bagi hadiah juga nih. Ya, bener kan? Kita mau bagi-bagi hadiah dari Coach Arie Sandi, sebuah buku yang menarik banget, Coach. Kira-kira apa nih? Buat ini pertanyaan yang paling menarik akan dapat hadiah dari Coach Arie Sandi. Hari ini apa hadiahnya? Ya, gue punya satu buku yang mungil, ya kan bukunya tipis, ya. Mungil gitu ya. Oke. Buku ini adalah hasil perenungan selama gue dalam toilet. Jadi, ngapain itu? Jadi kalau nulis ini dikit-dikit gitu kan. Jadi di toilet 5 menit nulis 1 penggal kalimat gitu kan. Jadi itu dikumpulin jadi banyak. Nah, kemudian dibukukan jadi ini gitu ya. Isinya itu ya simpel-simpel ya, tentang pikiran bawah sadar, tentang hidup, tentang uang, ya, tentang semua aspek kehidupan kita lah ya. Jadi enak dibaca karena dia pendek-pendek begitu. Ya kan di toilet paling cuma 5 menit gitu kan ya. Jadi nulisnya ya cuma pendek-pendek begitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya jadi buku ini. Ya, itu buku mediasi toilet itu menarik banget. Saya tahu Coach, nanti next time kalau misalnya mau tulis buku mediasi toilet 2 ya, makan sambel yang banyak ya. Jadi lama. Cepet pasti baca buku, nulis buku. Teman-teman kalau mau nanya silakan, ada yang udah nanya belum ya?
Belum ada yang nanya ya. Oke. Kalau mau Iya. nanya langsung di kolom komen ya. Ya. Ini Coach Arisandi hari ini sama kita full nih sampai jam 8, oke? Yes. Oke, balik lagi tadi soal belief itu ya. Kira-kira gini Coach, yang saya mau tanya gini. Apa sih sebenarnya, maksudnya bukan apa ya? Belief itu ngaruhnya itu sama cuman penurunan berat badan atau belief itu bisa ngaruh-ngaruh sama yang lain juga, sama aspek kehidupan yang lain. Jadi karena belief itu ada di otak yang sama yang kita pakai untuk bekerja, maka belief itu saling mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Jadi ketika lo, misalkan contohnya kasus lo gitu ya, ketika lo berhasil untuk mengatasi belief lo tentang makan gitu, maka itu juga pasti akan berpengaruh terhadap belief tentang uang, tentang rezeki ya, tentang kehidupan. Itu saling terkait satu sama lain kayak gitu. Makanya gue sering ngomong pada orang-orang yang mereka itu merasa bahwa mereka ada satu masalah, tapi mereka pikir masalah itu tidak ada kaitannya dengan uang. Gitu. Contoh misalkan ada orang yang fobia ular, takut sama ular. Bahkan lihat gambar di handphone saja, lihat gambar saja itu jerit-jerit gitu kan ya. Itu udah ya, lihat gambar aja udah jerit-jerit gitu kan. Padahal kan emang gambar bisa ngapain gitu ya. Tapi itu udah sangat parah gitu kan. Nah, dia berpikir bahwa loh, yang pertama, gue hidup di kota besar, gak mungkin ada ular. Jadi ngapain juga di terapi gitu. Yang kedua, kan ini masalah sama ular, gak ada kaitannya sama duit gitu kan ya. Tapi dia lupa gitu loh bahwa fobia tadi, belief yang salah tadi, itu kan ibaratnya virus. Virus itu kan ada di otak yang sama yang dipakai untuk berpikir tentang aspek kehidupan yang lain, gitu kan. Jadi mau nggak mau pada satu waktu dengan satu atau lain cara, belief yang salah tadi juga pasti akan mempengaruhi cara dia berpikir di aspek-aspek yang lain, seperti itu. Ya. Wow. Itu yang banyak terjadi ya dalam sesi-sesi terapi yang gua handle kayak gitu. Banyak orang, banyak klien itu yang akhirnya melaporkan, ntar dia terapinya apa kayak gitu dia. Nanti efeknya tuh di aspek yang lain juga ngefek kayak gitu loh. So mereka jadi heran-heran begitu gitu loh. Ini aspek dia beres gitu kan ya. Tapi ntar di aspek-aspek yang lain dalam hidupnya itu pun juga dia ngalamin perubahan juga kayak begitu. Ya. Kayak gue ya. Kayak gue gitu ya. Nanti kalau beratnya turun, omsetnya naik gitu ya Coach. Bisa gitu ya? Mantap. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini dari Mary Rahayu ya. Misalnya ini saya dari dulu kurus, selalu dibilang makan apapun nggak bakal gemuk. Ya biar sekarang sudah tidak sekurus dulu, tapi saya sadar, oh ini bukan pertanyaan, ini pernyataan namanya. Oke. Nah ini kadang ini dari Anti Mirza, ini temen gue kuliah nih ya kan. Kadang kalau makan itu bisa menenangkan hati yang gundah. Asik. Nah tuh belief lagi tuh. Itu kan makan bisa menenangkan hati. Kan juga gimana kontrol yang bagus Coach. Sering stress eating nih gitu. Nah jadi begini, itu salah satu belief kan ya, bahwa makan itu sama dengan menenangkan hati gitu kan. Jadi gimana cara kita menghandle itu? Ingat, belief itu terbentuk karena adanya sugesti, entah itu sugesti dari orang lain atau sugesti yang kita tujukan pada diri kita sendiri. Jadi kan sugesti itu ada dua. Sugesti itu ada dua. Misalkan gua ngomong sama lo, Roy, lo itu orang yang apa rezekinya tuh banyak banget. Misalkan kayak gitu kan ya. Ini gua ngomong sama lo, gitu kan ya. Begitu lo mengamini, udah jadi sugesti kan. Ya. Yang kedua, sugesti yang kedua itu adalah ketika lu melihat sesuatu, ketika lu melihat film, lu melihat sebuah pencapaian dari orang lain gitu kan ya. Terus lu tuh merasa bersyukur gitu kan ya. Ih gila ya, lu bisa ngerasain rasa happy-nya dari orang itu ya. Jadi lu sendiri terus akhirnya gitu, iya, gue juga lah. Nggak lama lagi gue kayak gitu. Karena gue kan tuh orang yang rezekinya banyak juga. Buktinya teman-teman gue, ini orang-orang yang gue kenal ini rezekinya banyak-banyak. Berarti gue pun juga orang yang rezekinya banyak. Nah, lu mensugesti diri lu sendiri. Ya, jadi ada dua jenis sugesti. Sugesti yang dikatakan oleh orang lain yang kita terima, entah itu baik, entah itu buruk, gitu kan ya. Atau sugesti yang kita katakan pada diri kita sendiri.
ya. Jadi penarikan kesimpulan kayak gitu. Nah, intinya entah itu dikatakan orang lain atau entah itu kita katakan kepada diri kita sendiri, intinya adalah belief tadi kan terbentuk karena sebuah afirmasi. Belief tadi kan terbentuk karena sebuah kata-kata yang kita amini, gitu kan? Ya. Ya, termasuk belief yang tadi kasusnya tadi apa dia ngomong Stres makan eating itu katanya gitu. makan itu bisa membuat kita tenang, gitu kan ya. Ini Ya, entah, menenangkan hati yang gundah kayak gitu. nah entah dia dapat dari orang lain atau entah dia menarik kesimpulan sendiri, ya intinya ini tetap berupa afirmasi. Nah, karena ini berupa afirmasi, maka cara menetralisirnya juga bisa menggunakan afirmasi. Oh, oke, oke. Oke. Contohnya gimana, Coach? Kalau Kalau yang kayak tadi, bentar, contoh. bentar. Terus kalau misalkan kita nggak usah netralisir, dampaknya apa? Gitu loh. Ya dampaknya lu akan mengeluarkan energi untuk berperang terus dengan belief ini, kayak gitu. Ya, ya. Ya. Jadi lu akan Itu konflik konflik internal. namanya. Betul. Akan ngalamin konflik internal gitu kan ya. Ketika lu stres lu makan. Ya, ntar begitu lu stresnya hilang, lu nyesel. Aduh, mestinya kemarin gua stres nggak usah makan kayak gitulah ya. Banyak tuh. Aduh deh, beda deh, itu terakhir kali deh. Ntar gua kalau stres, ntar gua ngalihin deh yang lain lah dengan yang lebih produktif gitu kan. Next time dia stres lagi, lupa lagi, makan lagi dia. Ntar nyesel lagi. Aduh, oke deh, ini yang terakhir kalinya gitu kan ya. Tapi ntar dia stres ya makan lagi gitu kan. Ya. Nah akhirnya itu aja udah menguras energi. Nah kalau energi lo udah terkuras hanya untuk ngurusin belief yang satu tadi, gitu. Kira-kira energi ini bisa digunakan nggak untuk produktif? Kan berkurang pasti. So makanya ini mau nggak mau akan pengaruh juga ke rezeki lo gitu loh nantinya. Ya. Oke, get the point ya, kayak gitu. So itu dampak kalau nggak diberesin gitu. Kemudian gimana nih cara beresinnya gitu kan? Ya. Tadi gue udah ngomong bahwa karena belief-belief tadi terbentuk karena sugesti, maka kita juga bisa menetralisirnya dengan menggunakan sugesti juga kayak gitu. Karena pikiran manusia itu medan perang sugesti. Ya, ingat, pikiran manusia itu medan perang sugesti. Sugesti mana yang kuat, maka dia yang akan mengendalikan semua syaraf, semua otot di tubuh kita. Ya, sugesti mana yang menang, dia yang mengendalikan itu semua. Kayak begitu. Ya, jadi gimana nih caranya menetralisir gitu loh? Karena tadi beliefnya adalah makan itu bisa menenangkan hati yang gundah, maka bisa digunakan sebuah afirmasi seperti kayak begini, kebalikannya, gitu kan ya. Saya akan tetap nyaman, ya, dan tenang dalam situasi apapun, ya, tanpa makan berlebihan. Oke. Oke, ya seperti itu kurang lebih sugestinya. Tanpa makan berlebihan. Gitu. Itu self talk tuh dikatakan harus ngomong apa enggak sih? Maksudnya dalam hati gitu bisa nggak sih? Yang paling bagus ditulis. Ditulis malah. Ditulis. Oke. Yang paling bagus tuh ditulis. Ditulis tuh. Karena ketika lu menulis, itu 10.000 sel syaraf itu sudah akan mengikuti itu semua. Ketika lu menulis begini, ya, itu akan masuk ke 10.000 sel syaraf. Jadi kuatnya luar biasa seperti itu. Programming dengan menulis itu bisa menembus bawah sadar dengan sangat cepat sekali, gitu ya. Ditulis diulang-ulang, gitu ya. Ditulis kayak gitu. Nah, jadi afirmasi itu kita sugestiin untuk supaya dia nembus ke itu tadi, sehingga nanti perilaku stres terus makan, maka perilaku nanti itu akan hilang nantinya, ya gitu. Ya. Wow. Nah, cara yang lain lagi, ya temuilah hipoterapis Anda, gitu. Cara yang lain gitu kan ya. Ditulis ya, nanti ditulis nih, ya kan? Saya nggak akan nyontek lagi, wah, jangan dulu gitu, salah tuh ya. Itu kan, saya nggak akan bandel lagi, lama-lama makin bandel, karena kan ditulis bandel. Coba, bener. saya jadi makin baik, saya makin mesti gitu ya, Gus ya? Iya, betul. Oke. Itu tadi dari si Anti. Oke, ini ada dari Kanaya Audra. Sudah pernah hipnoterapi, diet, tapi fail juga. Kenapa ya? Karena hipnoterapis Anda bukanlah Aris Sandi.
Jawabannya. Itu jawabannya. Coach mau tanya, ini dari Melisa. Ketika kita menterapi diri sendiri, kenapa kok setiap kali input belief positif diakhiri dengan kata terapi? Nah, ini ICT ini. Beda nih ya. Oh ya, itu kalau sudah prosedur ICT nanti tanyanya di grup ICT aja ya. Oke, ada pertanyaan lain. Bagaimana cara dari Hapsari, Rika Hapsari. Bagaimana cara memperbaiki belief yang salah? Misalnya belief khas Jawa, bahwa hidup nggak usah ngoyo. Ngoyo lain ya. Maaf, Beda lagi. jadi kurang termotivasi. Ngoyo beda jauh ya. Jadi kurang termotivasi dalam bekerja. Alah, hidup tuh nggak usah terlalu inilah, dianggap serius lah, santai aja, mengalir aja gitu kan. Kadang-kadang orang ngomong gitu. Ya, mengalir kayak kalau mengalir kaya sih nggak apa-apa. Mengalir dari atas, alirannya ke bawah ke laut. Ya. Mengalir kalau yang ngomong gitu orang kaya sih nggak apa-apa gitu kan ya. Belief yang salah, ya afirmasi tadi ya. Iya, afirmasi sama, gunakan afirmasi. Kemudian selain afirmasi itu juga bisa dilakukan menulis impian, menggali impian-impian besar kayak gitu. Ya, sehingga akhirnya kita punya sesuatu yang kita mau kejar di dalam hidup ini, gitu ya. Oke. Menggali impian ya. Jadi Ya. Kadang-kadang kita tuh suka lupa teman-teman ya. Karena kesibukan kerja, karena terlalu semangat mencari kebutuhan hidup gitu. Kita lupa ternyata tuh banyak banget dream-dream yang perlu digali gitu. Ya, saya juga benar. Gara-gara work from home jadi banyak mikir, gue pengen apa ya dalam hidup gue ya sebenarnya gitu ya. Pengen ini, pengen itu, macam-macam. Oke. Nah, Ya. ini katanya ada pertanyaan nih menarik nih. Pertanyaan dari di Evi Alex 66 ya. Hipnoterapi bisa secara online atau tidak? Ya, zaman sekarang yang kami kembangkan di Akademi Hipnoterapi Indonesia, kami mempunyai satu prosedur terapi yang bisa dilakukan secara online tanpa orangnya itu tutup mata tidur. Ini, jadi nggak usah pakai kayak gitu, ya. Jadi Kan itu kalau yang tutup namanya mata tiba-tiba koneksinya putus, waduh, nggak bangun lagi dong. betul ya. Jadi kami mempunyai satu metode, satu teknik yang namanya itu instant change technique, di mana ini adalah sebuah metode waking hypnosis ya. Waking hypnosis artinya kita melakukan hipnosis, kita melakukan hipnoterapi dalam kondisi klien itu matanya terbuka, sadar gini kita ngomong kayak begini, kayak gitu. Ya, jadi itu yang zaman now ya. Kalau hipnoterapi zaman kolonial kan tarik nafas, hembuskan, tutup mata, tidur. Nah, gitu kan. Nah, itu kalau itu pakai online nggak bisa. Ya, itu kalau pakai online nggak bisa, gitu kan. Tapi dengan mati gitu banget. Betul. Nah, tapi kalau kami di Akademi Hipnoterapi Indonesia, kami udah mengembangkan satu teknik. Teknik itu dikembangin dari tahun 2009 sampai sekarang, berarti udah berapa tahun? 11 tahun ya. 11 tahun teknik itu dikembangkan. Kemudian praktisioner yang belajar teknik tersebut dan menggunakannya juga sudah banyak banget. Terakhir kami mengadakan kelas untuk melatih para ICT praktisioner itu batch yang ke-61 ya. Udah batch yang ke-61 gitu kan. Nah, termasuk Roy Irawan adalah salah satunya ICT praktisioner. Wah, oke. Yang terakhir ini terapi boleh kontak DM gua ya. Bener banget. Kalau DM coach nanti harganya beda. Oke. Tapi ICT itu menarik banget loh waktu dulu. Jadi tahun lalu kan saya belajar ICT tanpa tahu sebenarnya ini mau saya pakai buat apa sih sebenarnya gitu kan. Cuman karena ikut-ikutan, basic itu ikut-ikutan gitu ya. Bagus ya. Ya udah gue ikut aja gitu kan. Ikut bayar, ikut pokoknya ambil sertifikasi lah ya gitu ya. Practitioner. Ternyata saya nggak tahu loh. Hal itu
justru tahun ini tuh kepake banget, Coach. Kepake banget buat satu untuk diri sendiri. Termasuk menemukan belief yang salah saya selama ini tentang hal makan. Ya, itu dan menterapinya, dan langsung terapi juga ya diri sendiri ya. Langsung terapi sendiri. Terus yang kedua, beberapa teman-teman saya akhirnya karena mulai ngelihat proses penurunan berat badan gitu ya, akhirnya mereka nanya-nanya dong, gimana caranya. Nah, kalau mereka nanya caranya, saya selalu jawab gini. Sebenarnya yang paling penting itu bukan soal lu merubah habit. Kalau merubah habit itu bisa juga kayak habit lama. Karena kan balik lagi, apa sih belief yang mendasar jadi kan gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, lu mesti tahu dulu identitas lu gitu, siapa identitas lu. Nah, lu mesti tahu dulu lu apa yang harus mendasari apa yang salah itu, belief yang salah itu. Ya, benar Bang. Belief system itu bisa mempengaruhi bukan cuma sekedar makan doang, tapi segala aspek dalam kehidupan ini termasuk kayak keluarga, relationship, terus cara kita doing business atau kerja sama juga. Betul banget. Ya, betul banget. Kayak gitu. Ada yang nanya lagi? Jadi teman-teman yang di sini yang butuh terapi, yang kontak Roy aja lah. Ya lumayan lah ya. Boleh lah. Ya. Tapi beneran loh, teman-teman, maksudnya ya, ini to be honest ya, terakhir-terakhir lu kan banyak konsultasi masalah klien-klien yang lu terapi pakai ICT kan, gitu. Klien-klien lu itu klien-klien yang bisa dikatakan masalahnya ya cukup lumayan berat gitu kan, dan lu bisa menghandle-nya dengan baik, mereka pun juga bisa tuntas selesai, itu awesome, itu keren banget gitu. Jadi lu benar-benar udah mulai mengerti intisarinya ICT itu apa, sehingga lu bisa terapi orang dengan sangat cepat, dengan efektif, langsung ke akar masalahnya. Itu awesome, keren banget. Itu. Wow. Itu kan itu karena lu memang mau ngelakuin PR-nya gitu kan ya. Lu mau ngelakuin apa yang memang perlu dilakukan untuk menjadi orang yang belum ahli di situ. So proses tidak pernah mengkhianati hasil lah ya, seperti itu. Jadi yang saya ketemu adalah gini. Semakin sering saya ICT terapi orang gitu ya. By the way, ICT itu berarti saya ini sebenarnya dibilang terapis bukan ya? Sebenarnya bukan kali ya. Yang terapi kan orangnya sendiri ya. Bener nggak sih, Coach? Sebenarnya yang terapi dia sendiri loh, bukan saya loh. Makanya namanya waking hypnosis kan, orangnya nggak kerasa kalau kita terapi, kayaknya ngobrol-ngobrol biasa, tahu-tahu sembuh gitu aja. Tapi semakin saya sering melakukan itu, saya justru lebih mengerti tentang diri saya sendiri. Herannya gitu. Betul, udah itu dibayar orang lagi ya. Waduh, gitu teman-teman ya. Biasa ICT. Ini ada pertanyaan nih dari Ferry nih. Apa kaitannya belief system terkait dengan orang yang punya goal atau keinginan yang mau dicapai? Oke, jadi begini, untuk bisa mencapai goal atau target, ya, kita itu membutuhkan serangkaian tindakan. Kita itu membutuhkan serangkaian perencanaan dan tindakan, ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ini goal, ya, atau target. Setelah itu kan di belakangnya ini kan perlu ada perencanaan. Perencanaan kan nggak bisa begitu saja di stop di situ saja gitu. Kita nggak bisa hanya berhenti di perencanaan saja kan gitu. Artinya kita perlu bertindak, kita perlu menindaklanjuti rencana tadi. Dan kemudian kita perlu mengevaluasi tindakan kita sampai akhirnya itu sampai kepada target atau goal kita gitu. Nah, tantangannya adalah di setiap fase ini itu ada tantangannya sendiri. Let's say, gua punya target mau katakanlah mau punya rumah, katakanlah ya. Gua mau punya rumah, katakanlah, let's say katakanlah 1 M, gitu kan. Terus gua merencanakan untuk katakanlah kerja lembur, misalkan ya, kerja lembur, cari pekerjaan sampingan. Ini rencananya, gitu ya. Tapi waktu mikir perencanaan saja, itu bisa terjadi gangguan. Ya, misalkan, tapi kan gue nggak punya pengalaman ya, kayak begitu ya. Misalkan kerjaan sampingannya ini itu katakanlah sebuah hal baru. Ya kemarin sih dia ngomong ini dapat duit lumayan sih, tapi kan gue nggak punya pengalaman gitu ya.
Ayo udahlah gitu kan ya. Ya udah deh, ntar ngalir aja deh. Kalau memang Hidup tuh nggak perlu ngoyo banget lah, gitu. iya, ya, kalau memang saatnya dapat rumah ya dapat lah kayak gitu. Udah terus akhirnya itu dilupain kayak gitu aja. Nah itu di fase perencanaan saja, di fase perencanaan saja orang bisa stop gitu loh. Oke, di fase perencanaan aja orang bisa stop gitu kan ya. So itu ada satu problem lagi gitu. Pasti ada yang salah tuh di pola pikirnya gitu ya. Oke, kemudian let's say perencanaan, oke, dia udah buat rencana, dia udah berencana ya. Oke, artinya dia lolos nih di fase rencana, dia udah lolos nih ya. Kan sekarang masih ada lagi, yaitu tindakan. Rencana udah matang, rencana udah oke, skill udah punya, ya, ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana itu sudah punya, ya, keahlian sudah ada, tapi waktu mau menjalankan males, ya, taran sih deh gitu kan, kayaknya pekerjaan ini lebih penting duluan deh, gue ngelakuin yang ini dulu deh gitu. So tindakannya itu males-malesan, ya. So ini juga tanda adanya sebuah mental block tertentu, gitu. Apa mental blocknya? I don't know, kan harus digali ya, cari lagi kayak gitu. Jadi di setiap fase tadi, dari ini target, ini goal, ini goal atau target, ini perencanaan, ini tindakan. Di setiap fase ini tadi, ini punya mental blocknya tersendiri gitu loh. Ya, Belief system orang itu akan berpengaruh kayak gitu. Ya. Contoh misalkan, ketika orang punya belief bahwa saya itu tidak layak jadi orang kaya, saya itu dari keluarga biasa-biasa, ya ditakdirkan cukup seperti ini saja, ya. Kenapa kok dia bisa punya belief gitu? Karena orang tuanya sering ngomong, nak, kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Kita ini dari dulu, dari nenek moyangmu yang pelaut itu, kita ini orang sederhana, gitu kan. Oke, kita ini nggak punya tulang kaya, gitu kan. Ya udah, cukup segini saja. Kamu jangan macem-macem. Nanti kalau kamu ngoyo, kamu sakit, tambah habis duit banyak. Ya, jadi udah segini aja, gitu kan. So, jadi di fase itu saja, gitu kan ya. Kita tuh sudah punya belief bahwa kita tuh merasa nggak layak untuk jadi kaya, kayak gitu kan ya. Terus gimana mau merencanakan target, gimana mau merencanakan goal, kayak gitu. Ya kan. So, ya, ya. jadi itu besar banget. Ya, pengaruhnya besar banget untuk bisa mencapai sesuatu. Sehingga akhirnya banyak orang yang mereka itu mengharapkan ada orang lain yang mendorong dia. Gitu kan ya. Kamu lebih baik kasih aku tugas deh. Kamu lebih baik kasih aku pengawasan deh. Ya, supaya aku bisa. Ya, yang ngomong gitu aja kadang-kadang masih suka lalai kok walaupun diawasi gitu kan. Nah, makanya banyak orang akhirnya ya jadi follower daripada leader. Karena banyak orang yang punya luka batin gitu. Ya, ya, ya. Wow. Ya Gila sih. akhirnya kan mengarah ke tindakan yang namanya submisif ya. Ya udah deh, gue menyerahkan hidup gue ke mana deh untuk dipimpin. Nah ibaratnya seperti kayak gitu. Ya, Wow, itulah. bisa Itu. ini ya. Maksudnya pengaruhnya luar biasa kuat ya, belief system itu ya. Iya, ya. Makanya kan kadang gue ngomong bahwa belief lu itu ya penjara hidup lu gitu. Hmm. Ya, belief lu adalah penjara hidup lu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Stevianti. Coach, kalau mau belajar teknik itu jadi practitioner, kapan ada lagi, Coach? Oke, teman-teman boleh cermati website saya di arisandi.com ya. Di situ nanti akan ada pengumuman karena ini gue dengan para trainer lagi menggodok sebuah training ICT online yang terutama itu hanya untuk terapi diri sendiri saja gitu kan ya. Jadi kan ICT itu bisa terapi diri sendiri dan terapi orang lain kan. Nah, ini nanti kalau terapi orang lain kan kita butuh praktek. Which is itu kan nggak mungkin dalam situasi training online gitu kan. Nggak bisa praktek gitu. Jadi para trainer mengusulkan bahwa diadakan training tapi untuk diri sendiri doang. Kayak gitu. Oke. Jadi kita ngajarin orang untuk bisa ICT, untuk bisa menggali diri sendiri aja. Gitu ya. Nanti kalau yang mau lanjut belajar untuk sertifikasi, untuk bisa terapi orang lain juga, itu nanti pada saat semua kondisi normal kita bisa lakuin. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Karena memang Jadi, pas lagi saya belajar ICT tahun lalu itu,
itu kita role play. Jadi saya ICT orang ini, nanti dia gantian ini role play kesana lagi. Ya, Jadi kalau ya, online agak susah ya, bener juga ya. ya, betul. Karena ICT itu ilmu praktek gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma duduk diem dengerin, nggak bisa. Harus praktek, 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 praktek gitu. Betul, betul, Ya, betul. ya. Nah, jadi Stevianti udah pengen belajar ya. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Oh, nggak ada ya, belum tanya ya. Ya. Jadi, oke, balik lagi masalah apa namanya, penurunan berat badan gitu ya. Penurunan berat badan nih, banyak nih teman-teman saya yang ngalamin juga ternyata. Setelah saya jalanin, ternyata banyak banget yang ngalamin gitu ya. Susah banget turunin berat badan dan segala macam. Ntar kok apa? Gini, berapa persentase? Kan orang pada nanya caranya gitu kan. Kalau saya sih ke dokter gizi. Karena menurut saya nggak punya kapabilitas untuk saya ngerti. Belum saya nggak belajar mengenai nutrisi, saya nggak belajar mengenai gizi, saya nggak belajar mengenai gimana caranya olahraga dengan baik. Enggak, saya karena pendalaman saya bukan soal itu. Tapi ya udah, saya cari yang lain ya kan untuk apa namanya, membantu saya. Itu yang saya lakukan. Tapi seberapa pentingkah sih istilahnya gini, belief dibanding cara? Kalau beliefnya bener, terus kalau misalnya caranya nggak bener, gimana? Sama aja loh. Jadi begini, kan manusia itu punya dua komponen penting dalam dirinya, yaitu tubuh fisik sama tubuh mental. Yes. Oke. Nah, tubuh fisik itu perlu diurusin juga, gitu kan. Tubuh mental juga, gitu. Nah, yang lu lakukan itu adalah lu menggabungkan kedua unsur tadi untuk mendapatkan the best result. Oke? Lu pergi ke dokter gizi itu dalam urusan untuk fisiknya, untuk gizinya, gitu kan? Sehingga secara nutrisi tetap terjaga dengan baik, gitu. Kemudian, lu juga melakukan ICT untuk menterapi belief-belief yang salah. Nah, dua kombinasi ini itu menghasilkan hasil yang sangat-sangat luar biasa, gitu kan ya. Terus dampaknya itu bisa jauh lebih jangka panjang daripada kalau cuma sekedar aspek fisik aja yang diberesin. Karena kalau aspek fisik saja yang cuma diberesin, maka dikhawatirkan kalau ada belief-belief lama yang kuat, maka orang ini akan kembali lagi ke pola sebelumnya. Gitu. Habitnya balik lagi ya? Habitnya balik lagi, kayak gitu loh. Which is itu yang akhirnya membuat orang itu mengalami yang namanya kayak diet yoyo lah, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Jadi selama dalam masa pengawasan itu oke, gitu, berat badannya tercapai sesuai dengan kondisi ideal gitu. Tapi begitu lepas dari ini semua, ya udah dia balik lagi kayak gitu. Nah, kalau belief systemnya udah diberesin, ya, maka ya sampai kapanpun juga dia mau makan gimana pun juga ya dia akan tetap sebegitu. Ya karena seperti itu kayak gitu ya. Kayak tahun 97 gue ada baca satu buku ya. Judulnya itu Maximum Achievement, penulisnya Brian Tracy. Di situ Brian Tracy di satu bagian buku itu dia menuliskan ada satu bagian yang tentang visualisasi, di mana dia visualisasikan dirinya itu tetap dengan porsi tubuh yang ideal seperti itu, gitu kan ya. Nah, di situ gue terinspirasi gitu loh, untuk bisa juga mensugesti diri gue sendiri bahwa gue mau makan apapun, sebanyak apapun, maka itu hanya akan diserap secukupnya oleh tubuh gue sampai kapanpun, gitu kan ya. So itu gue install terus gitu ya, sehingga sampai hari ini gue mau makan sebanyak apapun, ya udah berat badannya ya cuma segini, kayak begitu. Ini menarik nih. So, emang bisa begitu ya? Ya, ya, dan itu udah dari mulai kapan tuh ya, 97 sampai hari ini. Gitu ya, gue mau makan sebanyak apapun ya seperti ini. Gua makan banyak, diserap dikit. Akhirnya jadi buku Mediasi Toilet. Nah, itu sebenarnya sejarahnya. Iya. Misalnya mau Tapi beneran loh, beneran. Kalau gue pas makan banyak banget gitu kan ya, misalkan ada satu menu pas gue suka gitu, terus makannya banyak kayak gitu kan ya. Besok paginya itu keluarnya banyak juga. Yang dikeluarin banyak banget. Enak kayak ya? gitu. Enak loh gitu. Mantap dong. Oke. Nah,
Teman-teman kalau misalnya ini kan karena ICT kan lagi digodok ya, itu tadi ya, apa namanya, Ya, training online untuk ICT diri sendiri ya, terapi diri sendiri. ya, Nah, tapi ya, teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang ICT lebih lanjut, ini bisa baca buku ini juga nih. Ini bukunya Coach Arisandi mengenai ya, instant kitab gitu. Ini sucinya itu ya. banyak sama kan? Mulai sama kan? Menarik. Ini saya pernah saya baca di sini. Itu coach waktu itu sampai pergi ke apa Gunung Merapi yang meletus untuk ICT orang-orang. Itu gimana coach ceritanya coach? Seru tuh Iya, kayaknya. betul. Jadi itu salah satu bagian dari risetnya ICT gitu. ICT itu kan tahun 2009 dikembangin gitu ya. 2008 sih, 2008, 2007, 2008 itu gua mulai riset. 2009 itu gua udah mulai terapi orang pakai metode itu gitu. Kemudian 2010 itu punya kesempatan untuk melakukan bakti sosial, di mana saat itu ada Gunung Merapi meletus. Nah, gua pikir kalau gua mau ngembangin ICT, itu kan harus praktek banyak. Hmm. Nah, praktek banyak di mana lagi kalau lu nggak baksos gitu kan ya. Bakti Ya, sosial, Gunung Merapi gitu kan, itu ada 3.000 orang yang bisa diterapi gitu kan ya, sampai sampai lu capek, sampai lu enek gitu kan ya terapi orang. Nah hmm. akhirnya gue dengan beberapa alumni itu berangkat ke Gunung Merapi. Tapi kalau gue sendiri punya punya satu agenda tersendiri gitu kan, yaitu meriset ICT itu tadi kayak gitu. Nah sepulang dari Gunung Merapi, Baksos di Gunung Merapi itu, which is kita terapi 3.000-an orang lebih ya. Dan kita mengajarkan ICT itu kepada para sukarelawan-sukarelawan yang ada, karena kami cuma ber-15 waktu itu, nggak bisa menghandle belasan ribu orang gitu kan ya, belasan ribu orang nggak bisa gitu kan ya. Itu kami ber-15 itu aja, kami 5 hari di sana itu paling ya sekitar cuma 3.000-an orang. Padahal kan lebih dari itu jumlah Banyak. orang yang trauma kayak gitu kan ya, yang dengar suara truk aja, dengar suara truk itu bisa jerit-jerit wah 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 kayak begitu, karena Gitu. karena dia teringat suara truk itu mengingatkan dia ketika dia lari dikejar lahar panas gitu loh. Kayak gitu kan ya. Jadi begitu dia dengar suara truk, itu dia langsung imajinasinya itu, oh ini lahar gitu. Dia langsung teriak-teriak gitu. Waduh, gila itu kasihan banget gitu kan ya. Jadi tiap kali ada truk lewat gitu kan dia bisa histeris teriak-teriak kayak gitu. Nah, sementara yang lain sukarelawan yang lain ya cuma ngeliatin dia aja, cuma tenang 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 pak, itu cuma truk gitu. Dia kan nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Nah, Iya, iya, itu iya, iya. perlu Gitu ya. itu kasus yang kayak gitu tuh banyak banget ya dengan berbagai macam apa ya macam-macam lah ya pokoknya banyak banget ngeri-ngeri deh gitu kan ya Iya, iya. sampai sampai mereka sampai ngalami psikosomatis gitu kan ya jadi belief yang salah teman-teman itu bahkan bisa membuat orang itu Atau mungkin teman-teman belum ada yang belum tahu. psikosomatis itu penyakit yang disebabkan oleh pikiran jadi kalau lu cek di lab itu dinyatakan normal semua tapi lu ngalami sakit gitu ya tapi lu cek itu normal gitu loh ya nah itu namanya psikosomatis ya penyakit yang disebabkan karena pikiran gitu nah orang yang stres orang yang depresi berat karena belief yang salah yang dipegang terus terlalu lama terlalu kuat itu bisa menyebabkan psikosomatis kayak gitu nah itu juga banyak tuh waktu kami baksos itu juga banyak nah pada saat kami baksos di sana ICT diuji coba begitu banyak orang begitu pulang dari sana maka ICT itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Ya, Wah, jadi after 2010 itu gue sempurnain lagi metodenya sehingga itu mengalami lonjakan yang luar biasa, gitu kan ya, sangat-sangat luar biasa. Karena kami punya lahan praktek yang begitu banyak di sana, kayak gitu kan. Jadi akhirnya dari situ mengalami lompatan yang luar biasa, gitu. Yang lu pelajari sekarang, ya Roy dan kawan-kawan yang lu pelajari sekarang itu yang sudah versi yang sangat-sangat canggih, gitu kan ya. Udah beda dengan yang pertama kali dulu gua kembangin itu masih agak lama gitu kan ya. Kalau yang sekarang itu terapinya cepet banget gitu. wow. Ingat, gue pernah punya satu klien ICT ini menarik banget ya, cukup cukup Ya, berkesan. Jadi klien ICT ini dia itu trauma namanya tripofobia. Tripofobia itu yang bulat kecil. Nah itu tuh ya, tripofobia tuh banyak tuh yang ngalamin kayak gitu kan. Geli gitu ya, tiap kali itu, aduh sampai bisa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, gitu. betul. Nah terus udah gitu setelah
cari akar permasalahannya ternyata waktu orang ini umur 45 tahun ya. Jadi waktu umur 5 Oke. tahun dia sempet sendirian di rumah, terus ada ular masuk. Jadi pada saat Oke. ada ular masuk, jadi dia terasosiasi kan kulitnya ular kan gitu kan, bersisi kan bulat-bulat gitu. Oh, Jadi ya. itu dia terafiliasi dengan kejadian itu. Setiap kali dia bulat-bulat, dia pasti rasa takutnya muncul. Rasa Oh, takut ya. muncul. Gitu. Hmm. Nah, itu begitu saya waktu itu ICT-in, diterapiin, dibuang Ya, semua tuh emosi negatif dan segala macam. Akhirnya beres, itu beres. Malam itu beres. Saya tunjukin gambarnya dan segala macam, dia oke. Setelah seminggu kemudian, biasanya saya cek lagi kan. Saya kirimin ya. lagi gambarnya. Gimana, Ci? Gini. Udah oke sih. Netral ya, netral banget gitu. Hmm. Wah, gimana? Saya bilang bisa kayak gitu ya. Ya. Saya aja itu salah satu klien-klien pertama saya tuh saya sampai amazed juga. Keren banget. Luar biasa. Itu banyak kejadian banyak, wah luar biasa. Ini kita pengen ngobrol lebih panjang, cuman waktu kita tinggal 5 menit nih coach. Jadi Iya. boleh nggak tadi dirangkum coach, kira-kira buat teman-teman yang di sini mungkin ngalamin problem-problem yang sama tentang penurunan berat badan atau tentang pilih-pilih yang salah, kira-kira apa yang Iya. harus disampaikan? Jadi tadi gua ngomong bahwa belief-belief lo itulah penjara pikiran lo gitu kan. Kita mau melangkah sejauh apa dalam hidup ini itu tergantung dari belief-belief yang kita punyai gitu ya. Belief itu ada banyak ya. Ada belief terhadap makanan, belief terhadap hidup, belief terhadap uang, belief terhadap membina karyawan ya, belief terhadap menjalin relasi, belief terhadap kesehatan ya. Banyak banget belief yang ada di pikiran kita ini tentang berbagai aspek kehidupan kita. Dan Ya, semua itu saling mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana mekanisme ini bekerja, maka ya kita akan jadi terpenjara gitu loh dengan belief-belief tadi itu. Itu. ya, Itu salah satu hal penting yang perlu dilakukan yang perlu dipelajari maksud saya oleh para pebisnis, oleh siapapun juga ya, oleh para orang tua, itu adalah tentang bagaimana sih mekanisme pikiran kita itu bekerja. Bagaimana sih kita itu mengerti tentang bekerjanya belief-belief tadi, dan kalau ada yang salah, kita juga ngerti gimana membereskannya gitu. ya, Itu salah satu ilmu yang perlu kita miliki untuk bekal di dalam menjalankan kehidupan ini gitu loh. Karena sepintar apapun orang, sekaya apapun orang, begitu dia kena masalah dengan pikirannya dan dia nggak bisa menghandle masalah pikirannya sendiri, ya pasti hidupnya akan kacau gitu kan ya. Karena gue punya klien itu dari mulai orang biasa-biasa sampai konglomerat ya, yang perusahaannya banyak, yang sampai ke publik ya begitu. Klien juga yang orang tidak berpendidikan sampai yang S3 sekalipun ya, siapapun dia, begitu dia nggak ngerti bagaimana pikirannya ini bekerja, ya dia yang akan kesulitan gitu loh menjalani hidup ini kayak gitu. Jadi gue sering ngomong bahwa pikiran kita itu ibaratnya kayak organ tubuh kita yang lain gitu loh. Kalau lo nggak ngerti bagaimana cara jantung itu bekerja, terus lu makannya ngawur ya, makan berlemak, nggak pernah olahraga gitu kan ya. Ya kalau lu sakit jantung ya jangan jangan ngomong bahwa itu cobaan Tuhan gitu loh. Itu kan lu melanggar hukum alam. Jantung itu punya cara kerjanya sendiri gitu loh. Lu patuh ya jantung lu aman gitu. Lu nggak patuh ya jantung lu bermasalah gitu. Dan ketika bermasalah jangan ngomong ini cobaan Tuhan. Itu karena ketidaktahuan. Memang ketidaktahuan itu mahal harganya gitu kan ya. ya, Ketidaktahuan itu tidak pandang bulu gitu kan ya. Nggak peduli ya, siapapun, begitu lu nggak tahu dan lu salah di sana, ya udah hukum sebab akibat tetap berjalan gitu. Makanya salah satu hal penting itu adalah juga belajar mengenai pikiran, tahu mekanismenya seperti apa sehingga kita bisa selaras dengan cara kerja pikiran yang sudah diberikan Tuhan yang begitu luar biasa gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa menjalani hidup yang mudah, yang menyenangkan. Ya, yes. kayak gitu. Mantap, thank you coach, luar biasa. Gua ini waktunya tinggal setengah menit. Gua ingetin teman-teman Ya, untuk ikutin kepengen sehat challenge hashtagnya buat teman-teman yang ngalamin pengen sehat, boleh DM gua ya, jangan lupa.
Nanti kalau mau tahu informasi mengenai buku-buku yang ada dari Coach Arisandi, nanti boleh DM gue juga, nanti gue kasih tahu kemana. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. Thank you teman-teman semua, thank you Coach Arisandi, luar biasa. Kita ketemu lagi Jumat depan jam